Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Narasri Utami. Saya seorang dosen dan psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini saya ingin sharing tentang tes Wechsler. Tes Wechsler diciptakan oleh David Wechsler. Dia adalah seorang psikolog klinis asal Amerika yang bekerja di Bellevue Psychiatric Hospital, New York. Saat itu Wechsler merasa tes Binet yang ada tidak cocok digunakan untuk pasien dewasa karena terlalu berorientasi pada anak-anak dan terlalu menekankan satu aspek kemampuan, yaitu penalaran verbal. Wechsler mengkritik tes Stanford Binet pada beberapa hal, yaitu satu, soal tes yang dimiliki bukan untuk orang dewasa. Kita tahu ya, soal-soalnya itu memang terlalu sederhana kalau untuk orang dewasa. Yang kedua, terlalu banyak pertanyaan yang penekanannya tidak lebih dari sekedar manipulasi kata. Tiga, instruksinya menekankan kecepatan, tapi tidak mempedulikan akurasi. Empat, ketergantungan pada usia mental tidak relevan untuk orang dewasa. Akhirnya, dia kemudian mengadaptasi dan memodifikasi berbagai soal dari Stanford Binet Intelligence Scale serta Army Alpha dan Army Beta untuk membuat alat ukur yang lebih sesuai dengan kebutuhan klinis. Pada tahun 1932, Wechsler mulai menyusun instrumen awal yang digunakan untuk menilai pasien di rumah sakit tempatnya bekerja. Versi lengkap yang pertama kali diterbitkan adalah pada tahun 1939 dengan nama Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, yang kemudian menjadi cikal bakal semua seri tes Wechsler modern, yaitu WISE, WISC, dan WPPSI. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan intelektual secara menyeluruh atau multidimensi. WBIS yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 itu memiliki inovasi utama yang berbeda dari tes Binet, yaitu satu, ada penambahan soal performance untuk menyeimbangkan pertanyaan verbal. Kedua, membuat metode baru untuk memperoleh IQ, yaitu dengan membandingkan skor aktual dengan min rata-rata orang seusianya. Berbeda dengan Binet ya, kita tahu Binet membuat IQ itu dengan konsep perbandingan usia mental dibanding usia kronologis dikali 100. Nah, saat pembuatan WBIS ini konsep pembuatan IQ-nya atau konsep skor IQ-nya itu berbeda. Jadi kalau WBIS atau nanti Wechsler lainnya, tes Wechsler lainnya, itu konsep IQ-nya adalah membandingkan skor seseorang, skor testinya dengan min rata-rata orang seusianya. Wechsler juga berharap menggunakan tesnya untuk bisa mendiagnosis untuk orang-orang psikiatri. Dalam mengejar tujuannya, ia membagi skalanya menjadi bagian verbal dan performance yang terpisah. Dengan pembagian tersebut, pemberi tes dapat membandingkan kemampuan testi dalam kemampuan subtes verbal dan subtes performance. Berikutnya disepakati dari peneliti-peneliti setelahnya, yaitu jika ada perbedaan besar minimal 15 poin antara skor verbal dan performance, itu dianggap sebagai signifikansi diagnostik. Wechsler dan peneliti setelahnya meyakini bahwa jika verbal IQ lebih tinggi dari performance IQ, itu seringkali dijumpai pada individu dengan satu, gangguan otak organik, ada lesi atau kehilangan kemampuan salah satu hemisfer otaknya. Kedua, ada gangguan psikotik tertentu yang biasanya seringkali ditemukan pada skizofrenia. Yang ketiga, orang dengan gangguan emosional berat, depresi berat atau kecemasan. Jadi orang-orang ini biasanya memiliki skor verbal IQ-nya lebih tinggi daripada performance IQ-nya. Sedangkan jika performance IQ lebih tinggi dari verbal IQ, itu seringkali ditemukan pada satu, individu dengan retardasi mental ringan. Kedua, anak dengan gangguan bahasa atau latar belakang pendidikan rendah. Ketiga, psikopat atau individu antisosial remaja. Perlu ditekankan, ini adalah asumsi Wechsler pertama kali saat menciptakan WBIS. Untuk Wechsler yang kemudiannya, memang sih ada buku-buku yang juga meyakini bahwa ini benar dan digunakan menjadi sebuah alat diagnostik. Jika ada perbedaan skor yang jauh antara verbal IQ dan performance IQ, bisa menjadi bantuan mendiagnosis ada sesuatu nih pada testi. Namun ditekankan bahwa penegakan diagnosis tidak satu-satunya cara dengan tes Wechsler ya. Kalau kita mau mendiagnosis testi atau seseorang, jangan hanya menggunakan pedoman perbedaan verbal IQ dan performance IQ aja. Atau dengan kata lain nih, misalnya kita ngetes Wechsler ke seorang testi dan ada perbedaan skornya, jangan langsung didiagnosis, oh berarti dia mengalami gangguan depresi berat nih gitu. Jangan gitu. Ini adalah pengetahuan yang perlu kita tahu yang dikatakan Wechsler saat menciptakan tes WBIS pertama kali itu memang dia menciptakan dengan tujuan klinis dan dengan cara salah satunya seperti ini. Oke, perlu diingat juga tes Wechsler adalah tes individual. Jadi merupakan tes yang dilakukan oleh satu tester dan satu testi. Pendekatan ini memungkinkan seorang tester mengamati perilaku, sikap, dan respon nonverbal selama tes berlangsung. Juga
memungkinkan untuk menyesuaikan kecepatan dan cara penyajian soal dengan kondisi testinya. Yang ketiga juga bisa memastikan pemahaman instruksi dan motivasi si testi tetap terjaga selama tes berlangsung. Tadi kan kita udah bahas WBIS ya. WBIS itu adalah asal mula atau cikal bakal tes WISE atau tes-tes Wechsler modern. Jadi kalau sekarang kita sebut atau kita belajar tes Wechsler itu ada apa aja sih? Kita udah nggak kenal lagi yang namanya WBIS. Kita mengenal ada yang namanya WISE, WISC, dan WPPSI. Kita bahas satu-satu ya. WISE adalah Wechsler Adult Intelligence Scale. Dia diciptakan pada tahun 1955. WISC adalah Wechsler Intelligence Scale for Children, diciptakan pada tahun 1949, dan WPPSI adalah Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, diciptakan tahun 1967. Selama tahun 1955 sampai 2025 sekarang, sekitar 70 tahun ya, itu sudah ada 5 kali perombakan atau sudah diterbitkan 5 jenis WISE yang berbeda-beda edisinya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi WISE sama, yaitu yang terbit tahun 1955, itu diciptakan untuk individu rentang usia 16 sampai 75 tahun. Dan jenisnya masih ada verbal IQ dan performance IQ dan full scale IQ. Jadi masih mempertahankan ada soal format penalaran verbal dan performance. Yang kedua yaitu WISE revisi tahun 1981, rentang usianya jadi beda nih. Jadi malah turun 16 sampai 74 tahun. Revisinya katanya besar untuk soal-soalnya dan dia juga memperbaharui normanya. Lalu ada beberapa subtes yang diganti namun tetap mempertahankan format, ada tes verbal dan ada tes performance. Lalu WISE 3 diciptakan tahun 1997, rentang usianya jadi berbeda juga nih. Jadi lebih jauh, lebih panjang, yaitu untuk usia 16 sampai 89 tahun. Nah, dia udah nggak 2 bagian lagi nih. Tahun WISE 3 ini dia dikenalkan ada 4 kelompok kemampuan, yaitu verbal comprehension, working memory, perceptual organization, dan processing speed. Jadi sudah nggak 2 lagi selain verbal dan performance tradisional. Ada tambahan, katanya gitu, ada tambahan kelompok kemampuan, yaitu pada 4 tadi. WISE 4 diterbitkan tahun 2008 untuk usia 16 sampai 90 tahun. Nah, strukturnya berubah. Dia nggak ada lagi subtes verbal dan performance tradisional atau yang sebelum-sebelumnya. Dan langsung diganti 4 indeks utama. Jadi namanya juga ganti ya, indeks gitu. Ada verbal comprehension atau disingkatnya nanti VCI, PRI, WMI, dan PSI. Sebenarnya mirip sama yang atas ya, verbal comprehension, working memory, perceptual organization sama processing speed. Dan dia juga udah mengadopsi teorinya CHC. Masih ingat nggak teori CHC? Bisa nonton video saya yang lainnya ya dengan penjelasan teori CHC. Dan WISE 5 itu baru terbit tahun 2024 guys. Barusan banget ya. Jadi dia udah menjual dan menerbitkan yang baru nih tahun 2024. Tentang usianya 16 sampai 90 tahun. Dan yang kerennya nih, baru katanya nih sudah bisa dilakukan secara online atau telepraktis gitu bahasanya mereka. Wah, saya juga penasaran nih. WISE dilakukan secara online. Kayak gimana ya? Saya juga belum kebayang. Cuman saya baca-baca dari websitenya Pearson, yang menjual alat tesnya adalah Pearson. Katanya WISE 5 ini sudah melakukan atau sudah menggunakan perhitungan psikometri tercanggih, wah, dan berdasarkan teori neuropsikologi. Tapi saya mencoba mengulik isinya tuh ada berapa subtes, ada berapa tes tuh belum dapat. Semoga kalau habis ini saya kulik-kulik lagi semoga dapat ya. Yang jelas yaitu tadi penekanannya bisa dilakukan secara online. Wah, canggih banget ya. Berikutnya WISC. WISC adalah tes Wechsler yang digunakan untuk usia anak. Si anaknya berapa? Nah, kita lihat dia juga sudah ada 5 terbitan atau 5 edisi. Edisi WISC pertama itu diterbitkan tahun 1949 tentang usianya 5 sampai 15 tahun. Dia merupakan versi awal turunan dari WBIS. Jadi ada verbal IQ, performance IQ, sama full scale IQ-nya. Mirip sama WISE awal juga. Terus WISC revisi yaitu 1974 rentang usia untuk anak 6 sampai 16 tahun. Jadi rentang usia 16 tahun nih. Katanya ada revisi materi dan norma dan rentang usianya diubah. WISC 3 diterbitkan tahun 1991, rentang usianya juga berubah lagi nih. Jadi dari 6 tahun sampai 16 tahun 11 bulan. Jadi kalau punya klien usianya 16 tahun, 16 tahun 11 bulan, bulan depannya baru ulang tahun ke-17, itu masih bisa dites WISC. Nah, perubahannya yaitu katanya ada tambahan processing speed. Mirip ya tadi yang WISE tadi. WISE revisi juga gitu. Ada tambahan processing speed. Jadi ada 4 indeks. Verbal IQ, performance IQ, processing speed IQ, dan tambahannya adalah ada lagi freedom from distractibility. Jadi ada 4. Jadi udah ada 4 indeks.
WSC 4 diterbitkan tahun 2003, yaitu rentang usianya 6 sampai 16 tahun 11 bulan. Dia sudah nggak ada istilah verbal IQ dan performance IQ lagi, dan sudah diganti 4 indeks utama. Nah, di sini dia menekankan working memory dan processing speed. Jadi ada 10 subtes inti dan menekankan itu. Nah, pada tahun 2003 ini tesnya itu juga sudah mengadopsi teori CHC. Yang kelima nih, WSC 5 itu terbitnya tahun 2014. Saya udah mencari apakah sudah ada yang terlebih baru lagi gitu. Ini kan udah lebih dari 10 tahun berarti ya, 2014, tapi belum ada. Jadi di websitenya penyelenggaranya atau penjualnya itu Pearson, atau di Westler-nya langsung itu belum menerbitkan WSC terbaru. Jadi masih yang tahun 2014 nih yang paling terakhir. Tentang usianya 6 sampai 16 tahun 11 bulan. Dan sekarang jadi ada 5 indeks primer. Terus strukturnya diperluas menjadi 21 subtes, 15 komposit. Jadi ini masih mengadopsi teori CHC juga ya. Ada broad, pemahaman, dan ada yang lebih kecil gitu. Nanti ditonton lagi ya teori CHC. Dan normanya lebih baru dan juga sudah ada telepraktis. Nah, artinya bisa dilakukan secara online. Canggih ya, WISC dilakukan secara telepraktis. Gimana tuh? Berikutnya adalah WPPSI. Itu untuk anak usia yang lebih kecil atau sering kita sebut usia balita. WPPSI baru ada 4 terbitan. Edisi yang pertama, WPPSI 1, itu diterbitkan pada tahun 1967 tentang usianya untuk anak 4 sampai 6,5 tahun. Ini merupakan versi pertama tes Wechsler untuk anak prasekolah. Dia mengadaptasi konsep WISE dan WISC agar sesuai kemampuan anak kecil, menghasilkan verbal IQ, performance IQ, dan full scale IQ. Berikutnya WPPSI revisi 1989 itu untuk anak usia 3 tahun sampai 7,5 tahun. Jadi dia menurunkan batas usia minimum dari 4 ke 3, memperbaharui norma, memperbaharui materi tes, dan memperbaharui prosedur administrasinya, tapi tetap mempertahankan struktur verbal dan performance IQ. WPPSI 3 terbit tahun 2002 untuk anak lebih muda lagi nih, yaitu 2,5 tahun sampai 7 tahun 3 bulan. Dia menambahkan subtes baru, yaitu ada word reasoning, matrix reasoning, dan symbol search, memperluas tentang usia bawah, serta memperkenalkan processing speed menggunakan model indeks seperti WISC 3 ataupun pada WISE 3. Jadi udah ada indeksnya, bukan lagi subtes verbal dan performance, tapi sudah pakai istilah indeks. Yang terakhir yaitu WPPSI 4, yaitu terbit tahun 2014 untuk anak usia 2,5 tahun sampai 7 tahun 7 bulan. Struktur baru, dia berbasis 5 primary index scale, yaitu ada verbal comprehension, visual spatial, fluid reasoning, working memory, dan processing speed. Administrasinya lebih efisien, katanya jadi lebih cepat gitu tesnya. Normanya baru dan serta didukung digital administration, interaktif gitu katanya. Kalau yang di WISE dan WISC terbaru kan istilahnya telepraktis ya, jadi bisa dilakukan telepraktis, itu kan berarti secara jauh tuh online. Tapi kalau yang WPPS ini tidak dikatakan telepraktis, tapi digital administration. Jadi bisa dilakukan secara digital, tapi sepertinya harus tetap menghadap tester dan testinya. Ya iyalah ya, kayaknya kalau anak usia balita belum mampu ya online jauh-jauh, harus pengawasannya harus deket. Nah gitu teman-teman, itu adalah cerita tentang tes Wechsler. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Selamat belajar.